Yang sempat tertunda di segmen sebelumnya disebutkan bahwa tujuan dari adanya penyesuaian pungutan ekspor ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya. Kemudian juga bagaimana melanjutkan dari industri CPO yang berkelanjutan begitu dari sisi proses. Nah, ini bagaimana implementasinya? Apakah benar-benar sudah dirasakan oleh petani, kemudian juga kinerja dari industri CPO yang berkelanjutan begitu, Pak Taufik? Oke, saya ulangi lagi ya Mas Prasetyo agar pemirsa IDX Channel juga tidak confused bahwa ada dua kebijakan. Yang pertama adalah pajak ekspor. Betul. Pajak ekspor ini kebijakan yang sudah sangat lama. Biasanya teman-teman menyebutnya dengan BK atau bea keluar. Nah, pajak ekspor itu ada thresholdnya. Jadi ada harga terendahnya yaitu 750 US dollar. Ketika harga CPO tidak mencapai level 750 US dollar, maka pemerintah tidak mengenakan pajak ekspor. Dan itu sudah, dan seperti kita tahu ya, sekitar tahun 2018 dan awal 2019 harga CPO sempat menyentuh level yang sangat tinggi dan cukup lama di bawah level 750 US dollar sehingga tidak dikenakan pajak ekspor. Nah, pajak ekspor ini yang dihimpun oleh pemerintah tentu namanya pajak, masuknya adalah ke APBN. Kemudian yang kedua, ada kebijakan yang disebut dengan pungutan ekspor atau levy atau CPO fund. Nah, dana yang dikelola, yang dikumpulkan oleh pemerintah dari pungutan ekspor ini tidak dimasukkan ke APBN, tapi dikelola oleh satu lembaga khusus Badan Layanan Umum yang disebut dengan BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana itu dikelola, jadi kalau tadi pajak ekspornya masuk ke APBN, levy-nya ini dikelola oleh badan tersendiri. Nah, uang yang dikelola dari hasil pungutan ekspor itu dikembalikan kepada kepentingan dari pelaku usaha sektor kelapa sawit, termasuk untuk kepentingan petani. Jadi misalkan satu, untuk mendukung program mandatory biodiesel, kemudian yang kedua untuk program research and development, kemudian yang ketiga misalkan untuk program kampanye positif, komunikasi dan lain sebagainya, dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk mendukung peremajaan sawit rakyat, mendukung perkebunan kelapa sawit rakyat. Seperti kita tahu dari sekitar 16,7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, 43% itu milik smallholders, milik petani. Nah, petani pasti mengalami kesulitan ketika mereka mau melakukan penanaman kembali bagi tanamannya yang sudah 25 tahun ke atas, itu kan harus di-replanting, harus diremajakan. Nah, untuk meremajakan mereka kan harus menumbang tanamannya, kemudian menunggu sampai tanaman itu menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, mereka butuh support dana. Dan dana itulah yang kemudian disupport oleh pemerintah melalui dana yang dikelola oleh Badan Pengelola BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut. Seperti itu mekanismenya. Jadi kalau bentuknya ya salah satunya adalah mendukung program peremajaan sawit rakyat. Itulah dari dana yang dikelola oleh BPDPKS. Ya, dan implementasi